إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم. Setelah saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa selalu dilindungi dan dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam berbuat Allah, yaitu masjid, melainkan di sana ada malaikat-malaikat Allah yang menaungi mereka, yang melindungi mereka, yang menjaga mereka. Dan di setiap pintu masjid ini semuanya ada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahuinya. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan kita tidak akan pernah berhenti memuji Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berhentinya kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nyawa kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan begitu banyak nikmat kepada kita pada siang hari ini, yaitu berupa nikmat yang seperti biasa kita masih bisa berkumpul. Jikalau bukan karena izin Allah, jikalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk berkumpul dalam masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini juga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang paling pokok dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Di mana nikmat iman ini, kata para ulama juga mengatakan, al-iman wa yazid wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah, atau bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan inilah diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para istri-istrinya, para tabi'in, dan para tabi'in, dan para tabi'in, dan kaum-kaumnya, yang semoga pada siang hari ini termasuk kita
nanti akan dikumpulkan kepada mereka semua. Dan semoga Allah SWT memberikan istiqomah di dalam meniti jalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Di sini khatib akan menyampaikan sebuah nasihat untuk diri khatib pribadi terutama, kemudian untuk para jamaah sekalian, yaitu tentang pembahasan mungkin umum. Dan ini sebenarnya selayaknya disampaikan oleh aparat hukum. Mungkin ada di antara bapak-bapak dan saudara-saudara yang di sini mereka bagian dari aparat hukum. Maka di sini pembahasan kita adalah apakah mentaati peraturan lalu lintas itu bernilai pahala? Apakah mentaati peraturan lalu lintas itu bernilai pahala? Dan ini dibahas oleh para ulama dengan detail dan dengan rinci, sampai mereka semua tidak ingin melanggar peraturan lalu lintas. Kaum muslimin jamaah salat Jumat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri di antara kamu, yaitu presiden kita, bapak aparat hukum, kemudian orang-orang yang menegakkan peraturan di dalam negara. Kita semua harus taat kepada mereka. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat. Yang pertama, hadis dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan Ibnu Umar, berarti Ibnu di sana dinisbatkan kepada anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Makanya saya juga dikatakan Ahmad Ibnu Sunarno. Berarti saya Ahmad, anaknya Bapak Sunarno gitu. Dan ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Namakan nama diambil dari nama orang tua, ditambah dengan kata Ibnu atau Abu. As-sam'u wa ta'ah, kata Rasulullah, ala mar'il muslimin fima ahabba wa karih malam yu'mar bimaksiyah fa idza umira bimaksiyati fala sam'a wala ta'ah. Dan ini mungkin sering kita mendengar hadis ini. Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun dia tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Hadis ini riwayat Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hadis dari Ubadah bin Samit. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah wa an la nunazi'al amru ahla. Kami membaiat Rasulullah SAW. Ingat bapak-bapak, pembaiatan hanya ada pada di zaman Rasulullah SAW. Adapun sekarang ini
yang dinamakan mereka menyebut dirinya bisa untuk membaiat atau hal yang lainnya, dan ini disebut di namanya mereka itu membuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi pembaiatan, kecuali nanti ada keluarnya Imam Mahdi, kata para ulama. Maka kalau keluar Imam Mahdi, maka kita semua kaum muslimin wajib membaiat dan mengakui bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin bagi kaum muslimin. Pemimpin bagi kaum muslimin. Dan sekarang belum keluar Imam Mahdi, Bapak-bapak. Dan Dajjal pun belum muncul. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT tidak mempertemukan kita kepada Dajjal. Laknatullah alaihi. Semoga Allah menjauhkan rahmat dari Dajjal. Kemudian baik ketika kami semangat maupun ketika kami tidak kami sukai, kata beliau SAW. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya berarti kalau dikatakan Bukhari Muslim, Bapak-bapak, hadis ini berarti disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari. Jika kita perhatikan semua dalil di atas memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin kita, pemerintah kita yang sah, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya termasuk ibadah, Imam bin Utsaimin dalam khutbahnya tentang taat kepada penguasa, beliau mengatakan, walihada ja'alillahi ta'ala ta'atan wala tal'umur fi ghairi ma'siyatillah, ja'alaha ibadatan yata'abbadu al-insanu biha Allah 'azza wa jalla li'anna Allah ta'ala amra biha fa kullu shay'in amra Allah bihi fa innahu ibadatan sawa'un kana dhalika fima yata'allaqu bi mi'amilatil 'abdi ma'a khalquhu aw bi mi'amilatil 'abdi ma'a makhlukun akhar. Oleh karena itu, kata Imam bin Utsaimin, salah seorang dari ulama yang sudah meninggal setelah wafatnya Syekh Al-Allamah bin Baz rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, Allah menjadikan sikap taat kepada penguasa selain dalam perkara maksiat. Allah jadikan ketaatan itu bernilai ibadah bagi manusia karena Allah yang memerintahkannya, dan sikap setiap yang Allah perintahkan statusnya ibadah. Baik perintah itu terkait hubungan hamba dengan penciptanya atau hubungan hamba dengan makhluk yang lain. Aku lakukan hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim ayatawallakum fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza asnaba astaghfar fa inna haula'i salatu 'anwan sa'adah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan semoga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya masalah mentaati peraturan lalu lintas. Apa harus ditaati? Benar. Lampu merah, Bapak, lampu merah, rambu lalu lintas, marka jalan. Tentu di antara kita semuanya sudah tahu. Tapi kenapa kita tidak mau mentaatinya? Karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti keinginan atau pengaruh dari syaitan. Rahmatullahu ridwan ajma'in. Semoga Allah menjauhkan rahmat dari syaitan dan seterusnya. Dan di antara kita mungkin sudah pernah mencoba
untuk dites berkali-kali di dalam masalah peraturan lalu lintas ketika kita membuat SIM, surat izin mengemudi. Dan di sini kita banyak kegagalan ternyata. Dan alhamdulillah ada polisi yang membantu, ternyata aparat hukum yang membantu. Dan ini kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin yang sudah benar-benar diangkat oleh pemerintah atau oleh rakyat sendiri. Bahwasanya pemerintah yang sah harus benar-benar kita taati. Tidak ada dalilnya memang secara khusus, Bapak-bapak. Kita tidak pernah membaca ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan aturan lalu lintas. Namun jangan jadikan pemahaman ini sebagai alasan untuk tidak taat aturan. Orang yang beralasan demikian justru menampakkan dirinya tidak paham akan yang namanya syariat. Mohon maaf sebelumnya, sebatas penampilan umpamanya dia menggunakan sorban putih, baju putih, bukan menandakan dia ulama atau orang yang paham akan yang namanya syariat. Kalau dia sendiri tidak menggunakan helm, kalau dia sendiri tidak menggunakan alat pelindung diri bagi dirinya, dia malah melanggar yang namanya syariat itu sendiri. Untuk itu, jika Anda melihat ada pengendara motor yang tidak memakai helm, ya, di kawasan tertib lantas, sekarang ini dinamakan tertib lalu lintas atau bukan, Bapak? Atau polisi di sini dinamakan tertib lalu lintas loh. Kenapa, Ustaz? Karena di sini di aspal, ya kan? Tempat yang di aspal berarti itu bisa dinamakan taat peraturan lalu lintas. Kalau saya salah, tolong luruskan saya. Kemudian di kawasan agar bisa menggunakan sorban, orang ini tidak menggunakan helm tadi dan beralasan itu sunnah. Padahal ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak harus katanya. Wallahu a'lam. Dan yang tepat, pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh banyak para ulama adalah boleh menggunakan sorban. Pastikan bahwa dia tidak memahami syariat. Orang yang menamakan kalau dia harus menggunakan sorban dan tidak menggunakan helm. Penjelasannya, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Pertama, jika mentaati aturan pemerintah harus dalam masalah yang ada dalilnya. Lalu untuk apa ada ayat atau hadis yang khusus yang menyuruh umat untuk taat kepada ulil amri, pemerintah yang sah? Bukankah semua orang harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasulnya, baik ada perintah dari ulil amri maupun tidak? Dari sini kita bisa memahami pemerintah untuk taat kepada ulil amri, pemerintah yang sah, berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil ternyata dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan. Bahkan ini menjadi ciri seorang Muslim yang baik. Beliau SAW bersabda, wal muslimuna ala syurutihim. Nah, setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Illa syaratan haraman halalan, harrama halalan, atau ahalla haraman. Kecuali kesepakatan dalam rangka yang menghalal dan yang mengharam, atau mengharamkan dan yang halal. Hadis ini riwayat Abu Daud, Turmudi, Al-Imam Turmudi, dan boleh juga dikatakan Tirmidzi. Dua-duanya boleh kata para ulama. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dia sudah meninggal dan semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat yang seluas-luasnya.
Aturan lalu lintas termasuk aturan yang kita sepakati. Aturan lalu lintas termasuk aturan yang kita sepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham akan hukum, mewakili masyarakat umum. Ketiga, jika kita cermati hadis di atas perintah untuk taat kepada ulil amri, Rasulullah SAW tidak menyebutkan syarat. Perintah itu harus ada dalilnya. Beliau hanya memberi catatan, selama tidak dalam masalah maksiat pada Allah SWT, jika diperintahkan dalam masalah maksiat tidak boleh ditaati. Dan kita tahu aturan lalu lintas bukan termasuk maksiat kepada Allah. Semua bisa jadi pahala. Memahami keterangan di atas sebagai mukmin, kita selayaknya bersyukur. Sebagai muslim, kita selayaknya bersyukur. Ternyata yang kita alami tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Semua bisa menjadi sumber pahala. Sekarang ini masa pandemi, Bapak-bapak, COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus 19, ya kan? Ini kita ada sebagian kita yang di sana ada tertera peraturan kawasan ini wajib menggunakan masker. Apakah ada di antara kita yang menggunakan masker? Ada, tapi sedikit, Ustaz. Iya, sedikit sekali. Dan sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kata para ulama? Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Bapak-bapak. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Semua bisa menjadi sumber pahala ketika Anda berhenti di lampu merah, atau Anda memakai helm, atau Anda tidak melanggar marka lurus. Artinya apa, Ustaz? Kemarin saya dijelaskan oleh Bapak mantan anggota kepolisian yang ada di Muara ini. Alhamdulillah beliau akrab sama saya dan namanya Pak Hendra. Beliau sekarang sudah diangkat di bagian Mabes Polri Jakarta. Dan beliau mengatakan kalau marka lurus, Ustaz, itu namanya tidak boleh motong. Marka lurus yang kuning-kuning itu, Bapak-bapak. Kemudian kalau markanya putus-putus itu apa namanya, Pak? Kalau marka putus-putus itu, Ustaz, itu boleh motong, tapi dengan syarat hati-hati. Nah, ini kita mungkin ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui. Wallahu a'lam. Kemudian yakin bahwa Anda melakukan semua itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulnya, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita untuk taat kepada aturan pemerintah dalam hal yang bukan maksiat. Dengan demikian Anda dianggap sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sedangkan yang susah dapat Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, wala tuzhib barakata ilmihi minni. Dan jangan Engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.